Selain antrian panjang pembeli dengan jerigen, antrian mengular juga terjadi pada pembelian premium pengendara sepeda motor. SPBU setempat belum membatasi pembelian meski persediaan BBM di Pemalang mulai langka. Lan, kamu tahu nggak apa itu kelangkaan? Iya ya, kayak itu kelangkaan. Kok bisa terjadi ya? Sampai-sampai masyarakat rebutan seperti itu. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan materi ekonomi Pak Resi. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Pak Resi. Masih penasaran dengan apa itu kelangkaan? Atau di antara kalian sering mendapati situasi seperti video yang tadi? Dalam teori ekonomi, kelangkaan atau scarcity adalah keadaan di mana tidak semua kebutuhan masyarakat atau kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Nah, kenapa bisa begitu? Itu disebabkan oleh sumber daya yang terbatas, namun kebutuhan manusia tidak terbatas. Oh iya, sesuatu itu dikatakan tidak langka ketika barang atau jasa ataupun sumber daya itu tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Baik jumlahnya, tempatnya, ataupun waktunya, kesemua itu dapat diakses oleh masyarakat. Misalnya bensin. Nah, bensin itu dikatakan tidak langka ketika kita datang ke SPBU untuk membeli bensin, tidak ada antrian panjang. Nah, jadi kita datang ke SPBU mengisi bensin, berjalan dengan normal sesuai dengan jam operasionalnya. Oke, sekarang kita akan membahas penyebab dari kelangkaan. Kelangkaan itu disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama adalah terbatasnya jumlah sumber daya dan alat pemuas kebutuhan yang tersedia di alam. Nah, pada poin ini saya akan menjelaskan bahwa terdapat beberapa alat pemuas kebutuhan yang tersedia dan perlu diolah kembali atau mengalami proses produksi. Namun karena keterbatasan kemampuan atau pengetahuan, baik itu teknologi dan lain sebagainya, untuk mengolah sumber daya tersebut, sehingga sumber daya tersebut tidak optimal. Hal ini yang menyebabkan atau membuat terjadinya kelangkaan. Selain itu, ada pula jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti misalnya gas bumi maupun minyak bumi. Nah, jenis sumber daya ini jika dipakai terus-menerus, lambat laun akan mengalami kelangkaan. Yang kedua adalah adanya eksploitasi manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan. Nah, ini misalnya penebangan liar tanpa melakukan penanaman kembali atau reboisasi, sehingga kayu atau sumber daya semakin sedikit dan bisa-bisa akan habis. Hal ini juga nantinya akan menimbulkan kelangkaan. Yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam. Pada poin ini, misalnya keterbatasan akan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan produksi. Yang mana jika menggunakan teknologi, maka hasil produksi lebih banyak dibanding yang tidak menggunakan teknologi. Hasil produksi ini dapat mempengaruhi ketersediaan kebutuhan manusia. Yang keempat adalah peningkatan kebutuhan manusia yang semakin cepat melebihi kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Misalnya, pemerintah bekerja sama dengan pengusaha telah berusaha untuk memberikan fasilitas penyediaan rumah murah melalui kredit pemilikan rumah atau KPR. Atau program sejenis misalnya DP 0% dan lain sebagainya. Oleh karena pertambahan penduduk yang sangat cepat, tidak semua kebutuhan penduduk dalam memenuhi kebutuhan rumah dapat terpenuhi. Nah, ini juga dapat merupakan penyebab kelangkaan karena terbatasnya sumber daya yang tersedia. Sekian materi tentang kelangkaan atau scarcity, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.